Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya Hasrilian Halim, SP, MSI, ME, dosen tetap program studi agribisnis, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya mulai mengabdi sebagai dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone sejak tahun 2021. Selama di Universitas Muhammadiyah Bone, saya mengajar mata kuliah di bidang keilmuan, sosial ekonomi, dan akuntansi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh dan salah satu mata kuliah yang konsisten saya ampuh sejak tahun 2021, yakni mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Saya mengajar mata kuliah dasar-dasar akuntansi pada semester 2, tepatnya pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi memiliki total 3 bobot SKS. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar akuntansi, yaitu mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dasar tentang konsep dasar akuntansi seperti persamaan dasar akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pencatatan transaksi, hingga cara mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang siklus akuntansi yang dimulai dari langkah-langkah seperti mencatat atau identifikasi transaksi, memposting, hingga sampai kepada penyusunan laporan keuangan. Sistem pembelajaran mata kuliah dasar-dasar akuntansi dilakukan dengan blended learning, yakni perpaduan antara pembelajaran tatap muka langsung dan online dengan memanfaatkan berbagai macam platform teknologi seperti Zoom dan Google Meet. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah saya menggunakan sistem pembelajaran delivery, interaction, and assessment. Delivery, saya memberikan arahan dan penjelasan materi secara umum dalam bentuk ceramah dan presentasi. Interaction, saya memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dan diskusi terkait penjelasan materi dan kasus yang telah saya sampaikan. Assessment, saya memberikan tugas kepada para mahasiswa secara terstruktur dan terukur, seperti menyelesaikan kasus akuntansi pada sebuah perusahaan untuk mengukur dan menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Untuk capaian pembelajaran, mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Menjelaskan prinsip dasar akuntansi dan peranannya dalam keuangan perusahaan. 2. Mendeskripsikan lingkungan dunia usaha dan implikasinya terhadap praktik akuntansi. 3. Mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi dalam pencatatan transaksi. 4. Mengidentifikasi jenis akun dan data keuangan dalam laporan keuangan. 5. Menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan pada perusahaan dagang. 6. Menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi. 7. Menilai kelayakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis dalam bidang agribisnis. Terdapat 12 materi yang disampaikan pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. 1. Prinsip akuntansi dan keuangan perusahaan. 2. Lingkungan dunia usaha dan bisnis. 3. Persamaan dasar akuntansi. 4. Data dan akun dalam keuangan. 5. Identifikasi transaksi keuangan. 6. Jurnal umum dan jurnal khusus. 7. Buku besar dan buku besar pembantu. 8. Neraca saldo. 9. Jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. 10.
neraca lajur atau kertas kerja. 11. Penyusunan laporan keuangan dan laporan penutup. Dan 12. Perbedaan akuntansi, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Kriteria penilaian pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi mencakup 5 komponen utama. Komponen pertama adalah kehadiran dengan bobot 20%. Komponen kedua adalah tugas individu dengan bobot 15%. Komponen ketiga adalah tugas kelompok dengan bobot 15%. Kemudian komponen ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan komponen yang kelima yaitu ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut adalah video proses pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi pada pertemuan ke-10 dengan materi neraca lajur atau kertas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, adik-adik sekalian, tentu pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga siang hari ini masih bisa untuk berada di tempat ini ya dalam rangka untuk kemudian melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Ya, yang insya Allah mungkin hari ini ya kita akan bahas tentang satu tema penting dalam siklus akuntansi, yaitu neraca lajur atau biasa kita kenal dengan nama kertas kerja. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang tentunya menjadi tauladan bagi kita semua, ya utamanya dalam bertingkah laku dan utamanya lagi dalam berpakaian. Oke, bagaimana kondisinya hari ini? Masih semangat? Ya, masih ya. Oke. Jadi kita melanjutkan ya siklus akuntansi yang hari ini kita akan bahas tentang neraca lajur. Ya, dalam akuntansi atau dalam siklus akuntansi neraca lajur ini bisa dikatakan merupakan siklus tahapan yang ke-6 atau ke-7 atau bisa dikatakan 2 sebelum terakhir ya dalam siklus akuntansi. Jadi kita sudah menuju detik-detik akhir dalam pembuatan laporan keuangan. Ya, jadi neraca lajur ini nantinya sebentar nanti akan ada 2 bentuk ya, bentuknya bisa 6 kolom dan bentuknya bisa 10 kolom. Ya, mungkin sebentar akan saya jelaskan apa perbedaan antara keduanya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut, tentu saya akan bertanya dulu bagaimana dengan materi kita pekan lalu. Jelas ya, neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, ingat saja adik-adik sekalian bahwa neraca saldo setelah disesuaikan itu ada ketika ada jurnal penyesuaian. Ketika tidak ada jurnal penyesuaian, ya, stop di neraca saldo maka langsung lompat ke neraca lajur. Itu kalau tidak ada yang perlu disesuaikan. Itu saja kuncinya, ya. Makanya nanti ya, kalau misalnya kita berada di perusahaan itu para akuntan ya dalam sebuah perusahaan itu biasanya membuat 2 laporan ya. Ada yang memasukkan jurnal penyesuaian sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan, ada yang tidak. Karena itu tergantung kebutuhan. Ya bisa jadi di bulan pertama muncul jurnal penyesuaian, muncul neraca saldo setelah disesuaikan. Baru kemudian masuk ke Februari hilang. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu disesuaikan pada bulan itu. Ya. Kita masuk ke materi intinya hari ini. Ya, neraca lajur atau kertas kerja 6 dan 10 kolom. Ya, pembahasan kita hari ini adalah pertama kita akan bahas tentang bagaimana pengertian neraca lajur, kemudian jenis dan kapan dibuat neraca lajur, kemudian yang ketiga adalah cara membuat kertas kerja, kemudian yang keempat adalah contoh soal dalam membuat kertas kerja atau contoh kasusnya. Ya, oke. Pertama, ya, apa itu kertas kerja? Nah, dalam bahasa akuntansi disebut dengan worksheet
atau kertas kerja atau neraca lajur. Ya, bentuknya bisa 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom. Ya, tapi yang kita bahas seperti yang saya katakan tadi, 6 kolom dan 10 kolom kali ini ya. Itu. Apa itu worksheet? Ya, worksheet itu merupakan lembaran yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Ya, satu periodenya itu bisa 1 bulan, bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Ya. Kemudian neraca lajur ini itu berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum membuat laporan keuangan. Kemudian kapan dibuat neraca lajur ini? Neraca lajur ini dibuat pada akhir periode setelah dibuat neraca saldo, atau sebelum membuat laporan keuangan, atau setelah pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan jika ada. Ya, itu. Nah, kemudian bentuknya bisa 6 kolom dan 10 kolom yang sebentar kita akan lihat bagaimana bentuknya. Nah, kemudian ya, cara membuat neraca lajur. Ya. Yang pertama adalah menuliskan nama perusahaan seperti biasa, ya, seperti kalau kita membuat jurnal umum, ya, jurnal penyesuaian, buku besar mirip-mirip. Ya, bagian atas ditulis nama perusahaan. Kemudian di bawahnya ditulis jenis laporan keuangan yang akan dibuat. Ya, karena ini neraca lajur ditulis neraca lajur atau kertas kerja. Ya. Kemudian bagian bawah baris yang ketiga ditulis periode laporan. Ya, Januari 2025 atau Januari sampai Juni 2025, ya, atau tahun 2025 kalau dia laporannya tahunan, ya, begitu. Kemudian membuat 7 kolom yang terdiri dari kolom kode akun, kolom nama akun, kemudian kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, dan kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada sekalian ya, perhatikan. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita akan membuat neraca saldo 10 kolom. Kenapa? Karena muncul neraca saldo setelah penyesuaian dan muncul jurnal penyesuaian. Makanya dikatakan neraca lajur 10 kolom. Jadi yang paling penting adalah adik-adik bisa membedakan kertas kerja 6 kolom dan 10 kolom. Intinya perbedaannya ada pada neraca saldo dan apa tadi? Dan jurnal penyesuaian serta neraca saldo setelah disesuaikan. Itu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini bentuk daripada jurnal ini bentuk daripada neraca lajur. Ya. Ini bentuknya 10 kolom. Neraca lajur 10 kolom bentuknya seperti ini. Ya, ada neraca saldo, penyesuaian, jurnal penyesuaiannya, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian laporan laba rugi dan laporan neraca. 10 kolom. Ini debit, kredit, hitung semuanya 10. Ke sana. Jelas ya? Jumlahnya 10. Ya, itu ini kertas kerja 10 kolom. Nah, kalau 6 kolom berarti yang ini tidak ada. Yang ini tidak ada, ya. Penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Yang muncul hanya neraca saldo, kemudian langsung kolom laba rugi dan kolom neraca. Oke, ini bentuknya ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus langsung, ya. Nah, ini anggaplah kita punya data neraca saldo. Ini dari perusahaan rental taksi Jago. Ya, periode April 2022. Kemudian kita punya juga data jurnal penyesuaian. Ini. Ya, ini data jurnal penyesuaian. Nah, kita akan masukkan satu-satu. Ya. Jadi data ini ada ya. Data-data ini itu data-data daripada neraca yang saldo yang tadi ini. Sama datanya, bisa dipindahkan. Yang ini. Begitupun dengan jurnal penyesuaian. Jadi data yang ini dipindahkan ke sebelah, ya, bisa dipindahkan saja. Kolom debit kreditnya sama, ya. Kalau misalnya dia punya akun yang sama, misalnya jurnal penyesuaian ini ada nama akun yang sama, maka sisa ditambah di sampingnya, di samping kanannya di JP, ya, sisa ditambahkan di situ angkanya. Tapi kalau dia tidak ada nama akun di neraca saldo, dibuatkan akun baru di bawahnya. Jadi ini asalnya dari neraca saldo, Ini asalnya dari jurnal penyesuaian. Sempat ada adik bertanya, ini datanya dari neraca saldo, ya, sampai sini. Kemudian yang ini sampai sini sama data-data yang muncul 3 ini di atas itu datanya dari jurnal penyesuaian. Kenapa dituliskan di atas ini? Karena punya nama akun yang sama dengan neraca saldo.
Ya, yang di bawah ini dituliskan atau dibuatkan nama akun baru, nama kode akun baru karena ternyata dia muncul tidak ada data sini, tidak ada temannya, tidak ada nama akun yang sama. Jadi dibuatkan kode akun yang baru, melanjutkan kode akun yang ada di neraca saldo. Anggaplah misalnya ini di jurnal penyesuaian muncul beban perlengkapan ya 514. Kenapa 514? Karena terakhir di neraca saldo itu sampai kode akun 513, beban kebersihan dan keamanan. Makanya dilanjut beban perlengkapan. Begitupun dengan nama atau kode-kode akun yang lain. Ya, kalau tidak ada di atas dilanjutkan atau dibuatkan di bawah. Ya, kalau ada yang sama akunnya langsung saja di sampingnya. Angkanya dipindahkan. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Angka-angkanya dari mana? Ya. Perhatikan ya. Ini ada aturannya, ya. Aturan yang pertama, jika kolom debit kreditnya sama, maka ditambahkan jumlahnya. Maksudnya adalah ketika nanti nominal angka di neraca saldo sama tempatnya, sama-sama debit dengan di jurnal penyesuaian, maka ditambahkan saja. Misalnya sama-sama debit, berarti ditambah. Sama-sama kredit, ditambah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jika kolom debit kreditnya berbeda, misalnya di jurnal penyesuaian debit, kemudian di neraca saldo kredit, maka dimasukkan selisihnya, sisanya. Atau bahasanya kita adalah dikurangi. Ya. Ditulis di mana kolom saldo yang terbanyak, sisanya ditulis di situ. Ya, kemudian yang ketiga, jika kolom kreditnya kosong, maka dipindahkan saja. Artinya bahwa ketika nanti di neraca saldo ada angkanya, di jurnal penyesuaian tidak ada, maka langsung dipindahkan saja ke sebelah di neraca saldo setelah disesuaikan dengan tempat yang sama. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, coba kita perhatikan satu-satu, Adek. Ya, di sini coba perhatikan. Akun 111 kas di neraca saldo ada angka 261.000. Ya, kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada, berarti sisa disaling ke sebelah, dipindahkan saja. Itu maksud tadi aturan yang ketiga. Oke, langsung dipindahkan. Kas 261 langsung pindah, 261 sama-sama debit. Oke, begitupun dengan piutang, sama, karena di JP tidak ada. Ya, langsung dipindahkan 50.000. Kemudian di perlengkapan 113, ya, neraca saldo. Di neraca saldo ada 40.000 debit. Kemudian di jurnal penyesuaian ada 25.000, tapi di kredit. Nah, dituliskan selisihnya sesuai dengan aturan yang kedua. Ya, yang mana paling banyak selisihnya? 40 dikurang 25, 15.000 tetap paling banyak di sebelah debit. Makanya ditulis di debit selisihnya, sisanya. Ya, karena di situ sisanya yang paling banyak. Oke. Nah, 121 peralatan langsung dipindahkan. Kemudian 211 utang usaha, sama-sama di kredit, ditambahkan, ya. Sama-sama debit, sama-sama kredit, langsung ditambah. Kemudian modal langsung pindah, prive langsung pindah, ya. Kemudian pendapatan jasa langsung pindah, begitu seterusnya. Oke, coba diperhatikan. Ada yang keliru atau semacamnya? Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, silakan. Yang ingin bertanya? Ya. Jadi aturannya hanya 3 ya, mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Aturan yang pertama adalah ditambah ketika kolom debit kreditnya sama. Aturan yang kedua, ditulis selisihnya ketika berbeda kolom debit kreditnya. Aturan yang ketiga, di copy paste. Ya, kalau tidak ada di JP-nya atau tidak ada neraca saldonya, langsung saja dipindahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Masih semangat? Masih? Ya. Oke, siapa tahu ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada? Ya, silakan deh. Apa manfaat neraca lajur bagi akuntan? Oke, sebenarnya ya, ada ya. Neraca lajur ini bisa dikatakan merupakan bisa artinya dalam artian ini bisa kita hindari sebenarnya. Ya, cuman dalam akuntansi keuangan neraca lajur ini sangat membantu dalam membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena dalam neraca lajur itu ada 2 kolom, laba rugi dan neraca, yang menjadi dasar kita membuat laporan keuangan. Ya, datanya dari situ, laba rugi dan neraca. Dan kalau kita tidak buat ini, otomatis kita nanti akan kesusahan atau kewalahan membuat laporan laba rugi dan laporan
neraca. Nah, kalau di sini sebentar data-datanya akan muncul sendiri. Jadi itu akan memudahkan kita ya dalam membuat laporan keuangan nanti ya di akhirnya. Masih ada lagi? Perempuan? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Oke, sekarang ya. Yang ini sudah ya, total debit kredit harus sama ya, harus balance. Ingat, rumus pertama kita belajar akuntansi. Apa rumusnya? Harus balance ya, kiri dan kanan. Ya, aktiva harus sama nilainya dengan pasiva. Ya, tidak boleh berbeda. Ya. Oke, sekarang aturan dalam mengisi kolom laba rugi ini kan masih ada ya, laba rugi dan neraca. Masih ada 2 kolom yang belum terisi. Nah, sekarang aturannya. Kita masih ingat yang mana ke akun nominal dan yang mana ke akun real? Masih ingat? Apa contohnya? Akun real itu adalah kas, langsung ke kelompok akunnya. Harta, utang, modal. Itu disebut dengan akun real. Nah, nanti semua akun real yang ada di sini, ya, kan kita sudah membedakan toh, yang mana di sini akun real, mana di sini akun nominal. Nanti semua akun real ditempatkan di kolom neraca, dipindahkan. Data yang di sini ya, data di neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi kalau kita isi yang 2 ini ya, laba rugi dan neraca, yang ini neraca saldo dan JP kolom yang ini itu sudah harus ditinggalkan. Anggaplah kita sudah hilangkan 2 ini kolom ini, neraca saldo dan JP. Sudah selesai. Ya. Sekarang kita fokus ke NSSD ini, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, data yang 2 itu laba rugi dan neraca itu asalnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, di kolom neraca berisi akun-akun real. Berarti akun harta, utang, modal. Di kolom laba rugi berisi akun-akun nominal. Berarti pendapatan dan beban ya. Pendapatan dan beban ya. Ya, jadi ingat saja. Nah, oke, sekarang perhatikan. Kas ini masuk akun apa? Akun real atau akun nominal? Real, berarti ditempatkan di kolom neraca. Oke, langsung dipindahkan saja ke sebelah. Nanti kolom yang laba rugi ini di strip saja, tidak terisi. Ya, jadi angka ini langsung di copy paste ke sebelah. Ya, sama-sama di debit 261. Begitupun yang lain. Ya, piutang. Akun apa ini? Piutang. Piutang akun apa itu? Akun real ya? Ya, harta. Dipindahkan ke mana? Kolom mana? Neraca. Perlengkapan? Real. Ya, akun real ditempatkan di mana? Neraca. Oke. Peralatan? Real. Neraca. Oke. Dicari sampai angka 3. Ya, pokoknya semua yang berangka 1, 2, 3 itu biasanya akun real. Bukan biasanya, memang harusnya itu akun real ya. 1, 2, 3. Dan angka 4 sampai 5 itu biasanya akun nominal. Jadi lihat saja kode akunnya. Makanya di sini ada kode akun supaya mudah kita identifikasi. Ya. Berarti angka 1 ini ya, kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 semua dipindahkan ke neraca. Kode akun 4 sampai kode akun 5 itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Ya, langsung saja pindah ke sebelah. Nah, begitupun yang di bawah ini. Ya. 55 berarti ini akun laba rugi. Kemudian ini satu akun neraca. Ya, oke. Kemudian 516 ini ke laba rugi. Oke. Nah, kalau sudah kita pindahkan semua yang di neraca saldo setelah disesuaikan, maka hasilnya akan begini. Nah, dan angkanya ya, totalnya yang di bawah ini tidak boleh sama. Ini. Ya, ini tidak boleh sama. Kalau di sini ya, yang 2 kolom ini. Kalau yang tadi kan harus sama. Kalau di sini tidak boleh sama. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Anggaplah di sini ya, ini kita dapatkan angka setelah kita jumlah didapatkan angka 60.500. Itu di sebelah debit. Kemudian di kredit 150.000. Itu di kolom laba rugi. Nah, ini sebenarnya belum ada ya, ini belum muncul ini. Ya, sekarang kalau sudah seperti ini, ada sekalian, maka kita cari selisihnya. Ya. Kita cari selisihnya. 60.500 ke 150.000, ya. Itu berapa selisihnya? 89.500. Nah, 89.500, maka ditulis di bawahnya. Ya. Ditulis di bawahnya. Seperti ini. Begitupun dengan kolom neraca, sama.
Ya, tapi yang harus menjadi catatan di sini adalah ada sekalian ya, angka ini 89.500 harus sama nilainya dengan yang di sini. Harus sama. Jadi selisih antara ya, selisih antara apalagi namanya kolom debit kredit di kolom laba rugi dan kolom neraca itu harus sama angkanya. Ya, harus sama. Jadi kalau di sini 89.500 di kolom laba rugi di sebelah debit, maka di neraca harus sebaliknya. Ya, maksudnya tempatnya ya bukan sama-sama di debit, tapi di kredit dia, tapi angkanya sama. Ya. Apa maksudnya? Nah, kalau misalnya selisihnya berada di sebelah debit seperti ini di kolom laba rugi, maka perusahaan dalam artian untung. Ya, untung. Kalau dia di sini selisihnya berarti rugi. Kalau dia di kredit, ya di kolom laba rugi. Nah, begitupun di kolom neraca. Kalau selisihnya itu ada di kolom kredit, maka perusahaan dalam kondisi untung ya, dalam kondisi untung. Tapi kalau misalnya selisihnya ada di posisi debit, maka kondisinya adalah rugi. Oke, intinya ya, ketika kita kalkulasi ya dengan selisih ini ya 60.500 dengan 89.500 itu harus sama dengan yang ada di sisi sebelahnya kredit. Begitupun yang ada di kolom neraca. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ya, jelas ya sampai sini? Ya, jadi ada kalanya ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya, jadi kita buat ini, langsung buat kolom laba rugi dan kolom neraca. Itu 6 kolom. Kalau sudah seperti ini, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, berarti kertas kerja 10 kolom. Itu saja bedanya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Bagaimana? Jelas? Ya. Ini adalah bisa dikatakan ya merupakan tahapan kedua terakhir ya sebelum kita masuk ke laporan penutup. Jadi setelah ini kita sudah akan buat nih laporan penutup. Ya, jadi sebentar kita akan ambil data-datanya dari neraca dan laba rugi untuk kemudian mencari laporan perubahan modal, ya, laporan neraca dan laporan yang lainnya. Ya, seperti itu. Masih ada? Sebelum saya tutup atau sudah capek semua? Bagaimana? Bagaimana? Jelas ya sampai sini? Oke, jelas. Oke, baik itu. Mungkin itu ya ada sekalian untuk pertemuan kita hari ini tentang tahapan daripada satu siklus akuntansi, yaitu tahapan neraca lajur. Ya, jadi kemudian selanjutnya adalah saya mengingatkan untuk tugas-tugasnya yang lalu. Jadi tugas kelompok dilanjutkan, begitupun dengan tugas individu. Ya, jadi pokoknya melanjutkan tugas yang ada. Datanya sudah ada sebelumnya, langsung kita buat neraca lajur 10 kolom. Kenapa? Karena ada tugas sebelumnya, jurnal penyesuaian. Maka sudah jelas tugasnya adalah 10 kolom. Oke, cukup. Ada sekalian. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Jelas ya? Oke, baik. Mungkin itu ada sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi, tepatnya pada pertemuan ke-10 dengan materi neraca lajur atau kertas kerja pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Demikian, terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.